lupa pula salawat dan salam semoga tetap berlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bila lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah masjid yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Makna Kekuatan Doa di Bulan Puasa. Masyiral muslimin rahimahullah, kenapa bulan Ramadan istimewa? Karena ada ampunan Allah yang sangat luar biasa. Kenapa Ramadan itu istimewa? Karena ada berlipat gandaan pahala. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada peluang menjauhkan diri dari setan. Dan yang terakhir, Ramadan istimewa karena semua waktu, baik siang maupun malam, mempercepat terkabulnya doa. Dalam hidup ini, setiap orang pasti dihadapkan dengan adanya berbagai masalah. Terkadang kita mampu mengatasi, tetapi tak jarang pula merasa kesulitan, kelelahan, atau bahkan gagal menghadapinya. Nah, di saat seperti itulah muncul kesadaran bahwa diri kita ini adalah makhluk yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Di saat itulah semestinya kita kemudian ingat kepada Zat yang Maha Kuasa dan mengatur segala sesuatu urusan dalam kehidupan ini. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai hamba Allah yang sering hilang dan lupa, kondisi ini sudah menjadi maklum dari Sang Khalid, agar setiap kita menghadapi persoalan dan ujian hidup senantiasa mengadu dan meminta kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahmu, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Hadirin yang berbahagia, ayat ini sudah cukup jelas bahwa Allah sebenarnya begitu dekat dengan kita, dan Dia telah menyatakan akan mengabulkan setiap permohonan hamba-Nya. Persoalannya, apakah kita mau meminta? Apakah kita yakin dengan permintaan kita? Apakah kita juga sudah menempatkan diri sebagai hamba-Nya yang setia dan menunaikan perintah-perintahnya? Orang yang beriman tentu saja akan menjadikan doa sebagai salah satu jalan atau wasilah dalam meraih setiap keinginannya. Sebab dengan doa kita menjadi bagian dari setiap insan yang senantiasa beriman atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Ya'la, doa adalah senjata bagi orang mukmin dan menjadi
tiang kekuatan agama dan sebagai cahaya langit dan bumi. Orang yang berdoa maka hatinya akan tentram, jiwanya akan merasa lapang dan terang, sebab dia merasa telah bersandar kepada Sang Pemilik dan Penguasa alam semesta yang mengatur kehidupan ini, sehingga orang yang berdoa akan terhindar dari stres, gelisah, dan perasaan takut atau khawatir. Dengan kata lain, orang yang berdoa akan terjaga kesehatan mentalnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, tiada seorang yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali akan dikabulkannya. Dia akan memperoleh salah satu dari 3 hal, yaitu 1. Dipercepat terkabulnya di dunia, 2. Disimpannya untuk diberikan di akhirat, dan yang ketiga diganti dengan mencegahnya dari musibah atau bencana yang serupa. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang beriman akan senantiasa meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya adalah yang terbaik untuknya, karena semua diyakini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi orang yang tidak berdoa, maka berarti dirinya telah merasa cukup tanpa adanya peran serta Sang Maha Kuasa. Orang tipe ini sangat mudah terkena bencana badai, stres, atau bahkan putus asa, sebab segala urusan hidupnya hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk memperbanyak doa, sebab suasana batin kita sangat kondusif, yaitu sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ada pernyataan dari Nabi SAW bahwa doa orang yang berpuasa termasuk yang mustajabah, seperti yang diriwayatkan At-Tirmidzi. Ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. 1. Orang yang berpuasa hingga berbuka. 2. Seorang penguasa yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Doa mereka diangkat Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit, dan Allah berfirman, demi keperkasaanku aku akan menenangkanmu atau menolongmu meskipun tidak segera. Dengan datangnya bulan yang penuh berkah ini, marilah kita gemar berdoa. Niscaya semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Setidaknya menjadi pertanda keimanan kita, sehingga jiwa ini tetap sehat dan hati tentram dalam menjalani kehidupan di dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan